Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Selur Edi Ramadan, masih di channel RBF Pekalongan. Oke Selur, meneruskan pembahasan konten yang kemarin, masih seputar lovebird untulan Balibu ya Selur. Jadi jika kemarin saya bahas sampai pada penggantangan test drive-nya itu Selur. Gini Selur, jadi pada saat test drive kita perhatikan, kita nggak usah berharap juara dulu, kita benar-benar perhatikan tingkahnya seperti apa, di kandangannya itu seperti apa. Biasanya awal-awal itu yang saya perhatikan itu kadang dia muter-muter atau dia turun ke bawah mengejar temennya, atau dia cuma merambat muter-muter ke atas gitu Selur. Jadi itu hal yang wajar, hal yang umum Selur, karena test drive perdana, apalagi masih umur-umur 2,5 bulan atau 2 bulan udah digandangkan, biasanya memang riskan seperti itu. Jadi itu hanya butuh pembiasaan atau penyesuaian di tempat gandangan Selur. Biasanya di kandang kedua ada perubahan Selur, ada perubahan yang lebih baik lagi. Apa dia biasanya muter-muter, di kandang kedua dia mau ngekek walaupun cuma sekali. Jadi kita perhatikan terus saat test drive itu, atau di kandang perdananya Selur. Jadi mapannya itu biasanya kandang kelima atau keempat itu burung mulai udah mapan Selur. Jadi untuk awal-awal misalkan dia kepo atau gimana, itu hal yang wajar ya Selur. Bagaimana jika kandang ketiga keempat masih tetap kepo gitu? Kita perhatikan keponya seperti apa, apakah settingan lapangannya udah sesuai yang kita setting atau gimana. Biasanya nanti kita lakukan perbaikan. Misalkan burung kok kepo terus saat di gandangan, sampai kandang kelima pun masih kepo, atau dia cuma muter-muter di atas, bisa jadi dia nggak cocok dengan settingan tinggi itu Selur. Untuk perbaikannya jika terjadi seperti itu, kita rubah ke polos, kita langsung dropin ke polos Selur. Untuk settingan hariannya masih tetap kita lakukan terus, hanya pakan saja yang kita polos. Nanti kita perhatikan saat pakan polos apakah dia masih kepo atau gimana. Kita perhatikan Selur, ada perubahan, dia mau rajin ngekek tapi nggak full dari awal sampai akhir. Nanti kita perhatikan lagi tingkahnya seperti apa, kok masih agak sedikit kepo, kekencangan settingannya kita kurangin lagi. Biasanya kita tanpa mandi di pagi hari, pada saat itu kita bisa mandikan pagi Selur. Kita mandi pagi rutin, lalu kita jemur nggak usah lama-lama, kita jemur setengah jam atau 15 menit, lanjut kita anginkan di atas. Meskipun itu belum kering saat kita mandikan, kita jemur cukup 15 menit atau 30 menit, kemudian kita lanjut anginkan di atas tanpa pakan. Minuman nggak apa-apa, kita kasih aja biar barangkali mau mandi lagi, biarkan. Yang penting pakan kita jangan kasih, biar si Balibu tetap konsentrasi pada nyisir bulunya Selur. Karena kalau kita kasih pakan saat di angin-angin sehabis mandi itu, takutnya nanti dia hanya konsentrasi ke makan terus sampai bulunya kering, dan hal itu jangan dibiasakan. Nanti pada saat di gandangan, kalau dia nggak mau nyisir bulu atau saat habis mandi kita anginkan nggak nyisir bulu, nanti kebiasaan pada saat digandangkan dia akan nyisir bulu Selur. Jadi kenapa saya pada habis mandi jangan jemur lagi tapi dianginkan tanpa pakan, biar si Balibu itu konsentrasi pada nyisir bulunya, biar saat di gandangan dia nggak ada nyisir bulu lagi, itu Selur. Jadi setiap proses harian yang saya terapkan, yang saya jelaskan itu semua ada manfaatnya Selur. Seperti saat pengembunan mulai jam 5 kita embun, itu fungsinya menurut saya itu yang saya rasakan burung pada gacor, dan hariannya gacor terus, gacor. Saat kita lakukan pemisahan dia gacor, dan dari gacor itu nanti melatih durasinya makin panjang, dari hari ke hari makin bertambah durasinya Selur. Biasanya lobet-lobet saya itu di umur 4 bulan durasinya udah mencapai 20-an lebih lah Selur, gitu minimal ya 20 lah. Kalau lagi hokinya ya bisa 30, ataupun umur 4 bulan itu biasanya aku pernah punya itu yang terahnya bener-bener panjang banget, itu saat umur 5 bulan dia udah nyampe 1 menit Selur.
Jadi sangat penting itu untuk pengembunan, karena pengembunan itu bikin gacor, dan dari gacor itulah bisa melatih durasi lebih panjang atau lebih maksimal seluruh gitu. Saat diembun kita lanjut ke jemur. Pada saat jemur itu tujuan saya itu untuk menaikkan birahi. Karena pada lovebird birahi, biasanya lovebird birahi itu identik dengan anteng seluruh. Pada saat lovebird birahi, bulu akan ngembang. Pada saat ngembang itu biasanya burung akan anteng, duduk, konsentrasi. Dia nata lagu ataupun dia ngekek, mengeluarkan bakat ngekeknya gitu seluruh. Dan pada saat birahi naik, di situ pula emosi ikut naik seluruh. Pada saat penjemuran, belum saya mandikan seluruh itu seluruh. Habis embun kita jemur, itu menaikkan birahi dan emosi. Dan pada saat habis diembun, saya jemur tanpa mandi dulu, itu fungsinya untuk menaikkan birahi. Otomatis kalau birahi naik, emosi pun ikut naik. Dan birahi naik, biasanya emosi ikut naik seluruh. Pada saat itu ada pakan, ada jemur kenceng, birahinya naik, emosinya ikut naik. Biasanya emosinya akan lebih tinggi dari birahinya. Ini emosi nih, birahinya segini misalkan, itu cuma awangan saya seluruh. Di situ belum terjadi mandi seluruh, belum saya mandikan. Saat habis embun kita jemur, birahi akan naik, emosi pun akan naik otomatis. Emosi akan naik drastis, biasanya kayak gitu ya seluruh. Bisa dilihat biasanya dia burung akan kalau kita jemur kencang itu burung akan muter-muter, dia menunjukkan emosinya lebih tinggi dari birahinya. Nanti pada saat jam 2 saya mandikan, otomatis pada saat mandi emosi ikut teredam, ikut turun itu seluruh, emosi ikut turun. Dan pada saat habis mandi saya angin-anginkan, entah kenapa apa yang terjadi, burung jadi ngembung, burung jadi anteng, gacor. Jadi pada saat habis mandi lalu saya angin-anginkan di atas, itu yang saat kering yang terjadi bulu ngembang, burung anteng, gacor. Dan di situ menurut prasangka saya, menurut sok tahu saya itu pada saat dianginkan itu juga berefek birahi naik saat kita angin-anginkan itu. Kalau lovebird birahi naik, biasanya bulunya ngembang, burungnya gacor. Karena untulan ini, settingan untulan itu seluruh. Jadi yang saya perhatikan seperti itu. Jadi semua menurut saya yang saya perhatikan itu ada manfaatnya semua. Pada saat pengembunan, penjemuran, lalu kita mandikan, lalu habis mandi saya angin-anginkan di atas, biasanya si lovebird itu pada ngembang bulunya, pada gacor, pada antang. Itu menurut saya juga birahinya pada saat angin-angin itu birahinya naik. Mungkin bisa ditarik kesimpulan saat di angin-angin itu efeknya birahi naik juga seluruh. Tapi biasanya apa yang terjadi, burung gacor, bulu ngembang, burungnya gacor yang saya perhatikan. Dan soalnya kita untul seluruh, kita paskan dengan untulan saja. Jadi kalau burung untulan dia sih biasanya diam ya seluruh, kecuali burung single kita setting tinggi biasanya muter-muter gitu seluruh. Jadi biar birahi naik, emosinya ikut naik, dan emosinya biasanya melebihi birahinya, jadi ya muter. Itu yang terjadi seluruh. Ya kira-kira seperti itu semua rawatan yang saya paparkan. Menurut saya semua ada manfaatnya, dan rawatan itu sudah saya terapkan semenjak sekitar 2015-an seluruh. Saya terapkan sampai sekarang untuk balibu seperti itu. Dan dewasa pun kadang ada yang saya setting seperti itu, tapi kalau udah mulai dewasa mungkin lebih detail lagi kita perhatikan karakternya seperti itu ya seluruh. Jadi kalau dewasa menurut saya susah kalau saya samaratakan untuk saya setting seperti itu. Saya merasakan sendiri memang di dewasa butuh pengamatan
yang benar-benar jeli seluruh, pemahaman yang benar-benar jeli. Jadi untuk settingan dewasa nggak semudah balibu ya seluruh, karena balibu jika diuntul akan kenceng, dan kita perhatikan karakternya maunya seperti apa, insya Allah bisa menghasilkan burung yang gacor, ngunci, durasi, anteng di gandangan seluruh. Gitu kira-kira ya. Cukup sekian dulu seluruh, kita lanjutkan ke pembahasan yang berikutnya, masih seputar balibu untulan ya seluruh, standar RBF Pekalongan. Sebelumnya saya mohon maaf, bukannya saya menggurui atau gimana, karena ya hanya berbagi pengalaman. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan informasi yang bermanfaat lainnya. Dan video ini semoga bermanfaat buat panjenengan semua dan bermanfaat buat saya seluruh. Saya Edi Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kecemania.